Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teteh sekalian? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya, insya Allah ya. Puji syukur kehadirat Allah, senantiasa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melihat dan mendengar apa yang hari ini akan Ibu sampaikan. Ibu akan mereview dulu ya sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya mengenai bab anatomi fisiologi manusia ya. Kalian masih ingat bahwa di anatomi fisiologi manusia ini kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh manusia itu terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana bagian-bagian itu saling bekerja sama, berkolaborasi, memberikan fungsinya ya. Fungsinya insya Allah semuanya untuk kebaikan manusia itu sendiri ya. Baiklah, kita lihat sedikit reviewnya bahwa tubuh kita terdiri dari banyak sel, kemudian tiap sel itu sendiri berkumpul akhirnya membentuk jaringan, dan jaringan-jaringan itu pun terkumpul membentuk suatu organ. Organ-organ inilah nanti yang kalau bekerja sama akan membentuk sebuah sistem ya. Jadi kalau dibalikan, sistem itu adalah kumpulan dari organ, jaringan itu adalah kumpulan dari organ ya. Kemudian jadi organ-organ itu kalau berkumpul akan membentuk sistem ya. Jaringan-jaringan itu kalau berkumpul akan membentuk organ, dan yang terakhir sel-sel itu kalau berkumpul akan membentuk jaringan ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas 4 sistem. Karena semuanya itu ada 12 sistem ya. Sistem yang pertama kita sudah bahas sistem kerangka ya. Dimana kerangka ini fungsi utamanya adalah membuat tegaknya ya. Tegaknya kita, berdirinya atau pondasinya tubuh itu adalah dari kerangka ya. Dalam kerangka terdiri dari beberapa bagian organ kita ya, yaitu ada kepala, kemudian setelah kepala wajah, dari wajah masuk ke telinga ya, kemudian juga bagian lidah ya, terus tangan, kaki, bagian belakang dan bagian pinggul ya. Berikutnya sistem otot, di mana dengan adanya kerangka itu pun otot menempel dalam kerangka ya. Otot fungsi utamanya agar kita bisa menggerakkan tubuh. Sistem peredaran darah, ibaratnya transportasi ya. Selama COVID nih, transportasi dibatasi. Betapa kita merasa agak kesulitan juga ya. Kemana-mana sebaiknya dibatasi lah, nggak boleh dulu ke mall atau ke bioskop ya, jadi lebih banyak di rumah. Dalam tubuh sistem peredaran darah demikian seperti alat transportasi ya, dimana darah nanti akan membawa oksigen, membawa saripati makanan, bahkan obat pun sirkulasinya itu menggunakan darah. Dan yang poin keempat, sistem pernapasan ya. Pernapasan kita, paru-paru ya. Paru-paru terdiri dari 700 juta alveoli ya. Nah, disitulah oksigen kita hirup, kemudian akan dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai anatomi fisiologi manusia yang berkaitan dengan indera ya, sistem indera, sistem pencernaan, sistem reproduksi dan sistem imunitas ya. Indera seperti yang kalian ketahui nih, di sini gambarnya ada kurang lebih 5 macam indera ya. Ada mata sebagai indera penglihatan, kemudian juga ada telinga sebagai indera pendengaran, ada hidung sebagai indera penciuman, di sini bibir atau kulit ibaratnya ya sebagai indera peraba begitu ya.
Demikian pula tangan sebagai indera peraba ya. Di sini bibir kaitannya dengan lidah sebagai indera perasa ya, kombinasinya. Sistem pencernaan pun nanti kita akan bahas, dan yang terakhir adalah sistem reproduksi serta sistem imunitas. Kita masuk lebih detail ke sistem indera. Seperti yang tadi di prolog Ibu sampaikan, bahwa fungsi mata otomatis sebagai indera penglihatan. Ternyata mata kita ketika bayi ukurannya lebih kecil ya. Dan seiring bertambah dengan umur ya, sekitar perkembangannya sampai umur 13 tahun, mata kita pun menjadi lebih besar dibandingkan ketika kita bayi. Adapun jumlah kedipan rata-rata mata per menit sekitar 10 kedipan. Sehingga kalau kita terlampau banyak melihat ya, misalnya menonton film atau lama di depan komputer, karena kita fokus dengan apa yang kita lihat itu mengakibatkan jumlah kedipan berkurang dan akhirnya menyebabkan mata menjadi kesat atau kurang cairan ya. Di dalam mata ini luar biasa banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran ya. Di mana tidak setiap apa yang kita lihat itulah yang sesungguhnya terjadi ya. Ibu hanya ambil contoh. Kalian pernah merasakan nggak? Kalau kalian bercermin, di cermin yang satu, kok tampaknya muka kita lebih mulus gitu ya. Kita tampaknya lebih langsing, umpama begitu, atau tampak lebih cantik begitu. Tapi kalau kita ngelihat di cermin yang lain, wah ini cermin membuat kita jadi seperti agak pendek, gemuk, bahkan kelihatan banget bekas-bekas jerawat yang ada di muka kita. Dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang kita lihat itu terkadang mengelabui ya. Atau contoh yang lain, hal yang sangat umum terjadi, istilahnya katanya kalau di padang pasir seperti kelihatan air ya yang berkilau, padahal itu hanya sebuah fata morgana. Atau kita sedang jalan-jalan ke pantai, ternyata di ujung pantai itu sepertinya ada ujungnya begitu ya, di laut itu ada ujungnya, padahal ternyata lautan itu sangat luas yang kita pun tidak bisa menembus di mana ujungnya laut ya. Nah, itulah salah satu hal mengapa ketika seseorang menginginkan pertemuan dengan Robnya, dengan Allah di dunia ini, sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Kenapa? Karena keterbatasan mata kita ya. Itu sudah dibuktikan juga salah satunya ketika keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menginginkan perjumpaan dengan Allah ya. Nabi Musa ya, kalau nggak salah, Nabi Musa alaihissalam ketika menginginkan perjumpaan dengan Allah, ternyata gunung dan sekitarnya itu meletus ya, tidak sanggup. Manusia ini nanti insya Allah ketika kita memasuki jannahnya Allah, maka setiap hari Jumat akan dipertemukan dengan Allah di surganya. Amin ya robbal alamin ya. Karena disitulah mata kita sudah betul-betul melihat sesuatu yang nyata, yang betul-betul pada hakikatnya ya. Kita masuk ke organ sistem indera kedua, yaitu hidung. Ya, fungsi hidung sebagai indera penciuman. Ada yang penciumannya tajam ya, ketika mencium parfum begitu ya, terasa, atau ketika mencium bau kentut begitu ya. Beberapa informasi ternyata bau kentut itu menyebabkan bisa membantu proses kesehatan katanya ya. Jadi ada gas tertentu yang ternyata kalau terhirup ya itu ada sisi positifnya untuk tubuh begitu ya, asal jangan sering-sering aja ya. Kemudian juga ternyata hidung pun termasuk indera perasa. Kaitannya dengan apa? Nah, kalau kita kembali mencium masakan ya, aduh perut langsung kerobok lapar gitu ya. Jadi dia pun merasakan masakan ya lewat hidung, indera penciuman ya. Misalnya lagi masak lagi ngegoreng cabai gitu ya, buat persiapan masak digabung dengan terasi,
digabung dengan bahan bawang atau bahan-bahan lainnya, langsung terasa kita penciuman agak pedas ya, terus bersin-bersin yang sebagainya ya. Juga berperan dalam bersuara. Kalau kita lagi pilek misalnya gitu ya, atau hidung kita ditutup deh, maka suara kita pun akan berubah menjadi ngirung ya. Ada orang yang bisa mengatur suara lewat memainkan lubang hidung atau masuknya udara lewat hidung sehingga suaranya berubah-ubah gitu ya. Kemudian juga yang utama, hidung sebagai organ pernapasan ya. Di dalam hidung ini banyak bulu-bulu hidung yang bisa mengseleksi begitu ya udara yang masuk. Semakin kotor udara, maka akan semakin banyak kotoran di dalam hidung. Ya, istilahnya korong begitu ya. Jadi di situ bisa kita deteksi ya. Berikutnya kita masuk ke telinga. Ya, fungsi telinga. Fungsi telinga adalah sebagai indera pendengaran yang utama, juga sebagai pengatur keseimbangan tubuh ya. Jarang ya kita melihat seseorang yang tidak memiliki telinga. Masya Allah, luar biasa ya. Dengan mendengar, di situ kita bisa memperoleh banyak hal, meskipun dengan mendengar itu ternyata mengeluarkan energi yang hampir 2 kali lipat daripada melihat ya. Ada kalanya kita bosan mendengar ya. Seperti kalian ini mungkin bosan juga kalau mendengar materi ibu kalau kelamaan. Makanya ibu usahakan dibatasi maksimal adalah 30 menit ya. Berikutnya yang terakhir, yang kedua terakhir yaitu lidah ya, fungsi lidah. Pengecap itu otomatis ya. Perasa juga ya. Ternyata ada 4 poin dari lidah itu. Ujung lidah ya, ujung yang paling depan itu fungsinya untuk mengecap rasa manis, sementara yang pangkal yang belakang yang dekat dengan tenggorokan fungsinya merasakan rasa pahit, sementara kiri kanannya itu ya, nah itu merasakan rasa asin dan asam gitu ya, asin dan asam ya. Nah, meskipun kalau dikolaborasi nggak bisa dipilah-pilah semuanya, kalaupun ada sariawan nih di ujung lidah, tetap saja kita merasa tidak nyaman ya. Kemudian juga ternyata bisa menunjukkan kondisi tubuh. Makanya ketika kita berobat, ada kalanya dokter melihat, coba julurkan lidahnya. Nah, ya. Kalau lidahnya merah, merahnya dalam kondisi yang normal, maka sehat. Tapi kalau merahnya merah banget, itu menandakan kondisi orang tersebut mengalami panas dalam misalnya ya. Kemudian kalau misalnya biru atau ungu ya, nah, ternyata itu menandakan salah satunya terhambatnya peredaran darah. Jadi ada yang bermasalah di dalam tubuh. Jadi indikasi kesehatan juga bisa dilihat di dalam lidah ya. Bahkan kalau anak kecil tuh habis minum susu ternyata ada putih-putihnya. Nah, itu pun hati-hati menandakan adanya bakteri atau jamur ya, atau jamur yang menempel di lidahnya, itu bisa jadi bekas minum susu begitu ya, tidak segera diberi minum air putih. Nah, sehingga di situ terkumpul beberapa jamur ya. Dan lidah pun membantu proses pencernaan. Otomatis ya, kalau kita makan tadi itu lidah bermasalah, makan pun menjadi tidak enak, kurang nikmat ya. Jadi proses membantu pencernaan bersamaan dengan gigi mengunyah ya. Kalau para orang tua tuh yang giginya sudah menjadi gigi palsu, itu kan tidak ada syaraf-syarafnya. Nah, itu akan juga mempengaruhi proses pencernaan, terutama tadi kenikmatan rasa ya. Berperan dalam proses bicara pasti ya. Coba kalau kita ngomong lidahnya dipegang, susah ya. Atau ada orang yang ngomong cadel katanya, itu salah satunya karena lidahnya katanya pendek begitu ya. Kemudian juga di lidah itu pun mulai proses mengirim pesan makanan ke otak begitu ya. Jadi ketika mengunyah makanan, otak pun ikut berproses begitu ya. Berikutnya adalah mengatur suhu tubuh ya. Dengan lidah pula kondisi suhu tubuh kita
diatur lidah ya, berfungsi untuk mengaturnya. Yang terakhir adalah kulit. Ya, kulit, hampir seluruh bagian tubuh kita dilapisi oleh kulit. Yang utama pasti sebetulnya untuk melindungi kita ya. Kalian pernah merasakan kulit yang terkelupas mungkin begitu ya. Nah itu terasa tidak nyaman ya. Alat peraba juga ya, sensitivitas kulit, kemudian juga organ ekskresi, jadi pengeluaran. Banyak pengeluaran lewat kulit, terutama keringat ya. Mengatur suhu tubuh. Kalau udara panas gitu ya, maka akan mengeluarkan keringat. Itu sebagai indikasi tubuh kita sehat. Karena ketika panas, maka untuk menurunkan suhu di dalam tubuh, maka kulit mengeluarkan keringat, begitu ya. Dan di dalam kulit pun menyimpan lemak sebagai bahan cadangan makanan buat kita ya. Bahkan kulit ya, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ketika seseorang di neraka, maka Allah akan kembali menumbuhkan kulitnya ketika kulit itu sudah terbakar ya, agar orang itu merasakan terus-menerus penderitaan ya, karena disitulah alat sensitivitas terasa nyeri dan sebagainya itu lewat kulit. Jadi ketika disiksa maka hancurlah tubuh orang itu, kemudian Allah bentuk kembali, dan itu bersamaan selalu dengan kulit yang terbentuk agar siksaan yang diberikan itu lebih terasa begitu ya. Kita masuk ke sistem yang kedua di pekan ini, yaitu sistem pencernaan. Nah, ternyata banyak penyakit yang hampir di atas 60-70% akibatnya dari pencernaan. Nah, berulang kali pernah Ibu sampaikan bahwa Rasulullah menganjurkan pencernaan kita itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Sepertiganya makanan, sepertiganya udara, sepertiganya air ya. Di sini fungsi dari sistem pencernaan otomatis menyediakan makanan ya, menyediakan air, menyediakan elektrolit ya. Elektrolit itu seperti zat besi ya, kemudian juga zat mangan, Mn gitu ya, kemudian vitamin-vitamin ya, nutrien yang dicerna sehingga akan siap diserap oleh tubuh ya. Organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan ya. Mulut di situ berperan gigi dan lidah untuk lebih menghaluskan, dibantu juga dengan air liur ya, kelenjar ludah, masuk ke kerongkongan, kemudian terus ke dalam lambung begitu ya, langsung ke usus halus, usus besar dan anus ya. Sebetulnya pada intinya ketika di lambung itu bercampur ya. Nah di kerongkongan ada istilahnya gerakan peristaltik begitu ya. Jadi sekalipun tubuh kita dibalik, kepala di bawah, kaki di atas ya, tetapi makanan masih bisa tetap turun ke dalam kerongkongan, meskipun posisi kerongkongan lebih atas dari mulut ya, ketika kepala kita ada di bawah ya. Kemudian di lambung, proses di lambung terpilah-pilah lagi, ada enzim tertentu yang membantu pencernaan protein, enzim tertentu yang membantu pencernaan karbohidrat, enzim tertentu yang membantu pencernaan lemak begitu ya. Karenanya beberapa para ahli mengembangkan sistem pencernaan makanan yang lebih sehat, di mana pengeluaran enzim agar tidak tumpang tindih terpilah-pilah. Misalnya ketika kita makan karbohidrat, maka biarlah lambung itu bekerja untuk menuntaskan karbohidrat dulu. Jadi kurang sehat sebetulnya karbohidrat dengan ayam gitu ya, nasi dengan ayam itu,
Karena ketika mencerna karbohidrat, tiba-tiba harus berubah untuk segera mencerna protein begitu ya. Yang berdekatan itu proteinnya harusnya protein hewani, karbohidrat dengan protein hewani. Jadi lebih sehat nasi atau karbohidrat dulu ya. Setelah 1 jam 2 jam organ pencernaan selesai menggiling atau selesai menghaluskannya, baru kita makan jenis protein hewani dan sebagainya. Selanjutnya setelah lambung menggiling atau membuat cimus ya, yaitu cairan yang mampu untuk diserap oleh usus halus masuk ke dalam usus halus ya. Usus itu adalah satu organ yang sangat panjang ya, tapi karena dibentuk melilit sehingga muat di dalam perut kita ya. Baru masuk ke usus besar ya. Dimulai di sini makanan-makanan yang sudah tidak diperlukan, dan sebelumnya ke rektum dulu ya. Jadi ada 7. Ini kurang 1 ya. Ke rektum, baru masuk ke anus untuk segera dikeluarkan ya. Di sini beberapa kelenjar pencernaan. Ada kelenjar ludah ya, tadi membantu untuk memproses makanan itu dibantu dengan ludah. Kelenjar lambung, kemudian ada juga kelenjar di hati, kelenjar pankreas, dan masuk ke kelenjar usus. Itu semua berperan dalam proses pencernaan. Sistem berikutnya adalah sistem reproduksi ya. Nah, apa sih fungsinya sistem reproduksi? Fungsi yang utama adalah untuk berkembang biak, untuk melestarikan keturunan ya, agar manusia itu tetap eksis di muka bumi. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi wanita dan laki-laki berbeda. Untuk yang reproduksi wanita ada 5, untuk yang laki-laki ada 10 ya. Seperti pembagian warisan ya. Warisan laki-laki adalah 2 kali, 2 bagian dari warisan perempuan ya. Ternyata organ reproduksi yang terpenting pun wanita cukup 5, laki-laki ternyata lebih banyak, ada 10 ya. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat yang bagian sedikit dulu ya, yang wanita. Pertama ada vagina. Vagina adalah penghubung dari rahim ke bagian luar. Jadi posisi yang terluar dari reproduksi wanita adalah vagina. Setelahnya ada istilahnya serviks ya. Di sini serviks memproduksi lendir, di mana lendir itu akan membantu ketika menyalurkan sperma ke dalam rahim ya. Berikutnya ada uterus atau rahim itu sendiri, di mana tempat rahim itu, di mana rahim ini tempat tumbuh dan berkembangnya janin apabila ovum dibuahi ya. Masuk ke ovarium. Ovarium itu ada 2 ya, ada kiri dan kanan ya. Yang seperti di gambar itu tadi ya. Jadi ada 2 ovarium, kiri dan kanan. Ovarium ini tempat terbentuknya ovum atau sel telur, juga tempat terbentuknya hormon. Karena nanti akan berubah. Kalau sel telur ini dibuahi oleh sperma, maka akan timbul perubahan hormon yang berbeda dengan kalau tidak dibuahi. Terbentuknya hormon itulah yang mana menjadi ukuran ketika seseorang itu diuji dengan tes kehamilan, menghasilkan garis 2 atau positif ya. Berikutnya yang terakhir ada yang disebut dengan endometrium. Di mana di sini ketika sel ovum dibuahi, maka ovum itu akan menempel di endometrium ya. Tetapi jika tidak dibuahi, maka pembuluh darah yang ada di endometrium ini akan luruh. Itulah yang disebut dengan darah menstruasi ya. Jadi itu urutan dari alat atau organ reproduksi wanita. Ada penyakit, salah satunya kalau di daerah vagina misalnya terasa gatal ya, atau keputihan,
Kemudian masuk ke serviks. Nah, di situ juga lendir serviks, ada kanker serviks ya. Karenanya bagi para ibu yang sudah menikah dan punya anak sebaiknya tes pap smear. Nah, tes pap smear itu untuk melihat kondisi serviks salah satunya ya, kondisi cairan serviks, sehingga bisa dideteksi secara dini apabila bermasalah ya. Kemudian juga berikutnya endometrium ya, ada penyakit endometriosis. Nah, di situ di pelengketan istilahnya ya. Yang melengket itu harusnya ovum yang dibuahi, ini ternyata darah atau pembuluh darah yang harusnya luruh ketika menjadi darah men ternyata masih menempel di endometrium. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus, penempelan itu berbahaya ya. Itu bisa menyebabkan yang disebut dengan endometriosis. Salah satu gejalanya kalau head terasa sakit, gitu sakit sekali. Kecuali kalau sakitnya masih dalam batas normal ya. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Bagi yang belum menikah, ketika konsultasi ke dokter spesialis kandungan, temenin sama orang tua ya. Oke, kita lanjut ke organ reproduksi laki-laki. Ini ada 10 ya. Dimulai dari skrotum atau buah pelir. Otomatis ini untuk melindungi testis atau buah jakar. Dilanjutkan dengan testis itu sendiri. Disitulah tempat produksinya sel sperma ya. Kemudian lanjut ke epididymis, di mana sel sperma itu akan dimatangkan di epididymis ya. Baru ke vas deferens seperti saluran begitu ya, di mana setelah sel matang ya, maka vas deferens ini sebagai jalannya sperma dari epididymis untuk terus menuju kepada vesikula seminalis atau disebut juga dengan kantung mani ya. Di sini di kantung mani menghasilkan cairan yang kental berwarna kuning. Cairan ini akan membantu sperma untuk bergerak. Jadi hanya sperma yang matang yang sudah sampai kepada kantung mani. Berikutnya masuk ke kelenjar prostat. Di kelenjar prostat inilah ada nutrisi sperma ya, berbentuk seperti getah. Baru masuk ke kelenjar Cooper. Nah, di sini kelenjar Cooper sebagai saluran juga, sebagaimana vas deferens ya. Tapi di kelenjar Cooper dia mengeluarkan getah. Getah itu dari kelenjar prostat untuk masuk ke uretra ya. Saluran untuk mengeluarkan getah yang nutrisi sperma itu masuk ke uretra ya. Kemudian di uretra itu sendiri ujung kalau perempuan kan berbeda ya, tempat vagina, lubang vagina untuk melakukan hubungan seksual dengan lubang vagina untuk mengeluarkan air kencing ya. Tetapi kalau laki-laki di sini sama, saluran keluarnya urin dan sperma yang disebut dengan uretra. Baru berikutnya adalah penis, berperan dalam proses ereksi dan ejakulasi. Dan yang terakhir adalah saluran ejakulasi itu sendiri, penghubung antara uretra ya dengan kantung mani atau sperma. Di situ kaitannya. Jadi ada 10 ya. Dari mulai skrotum, testis, epididymis, vas deferens, kantung mani, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, uretra, penis, dan saluran ejakulasi. Pada laki-laki yang jenis penyakit yang cukup ngetrennya adalah kanker prostat ya. Nah, di situ ketika bermasalah di bagian prostat ya, disebut dengan kanker prostat, sehingga nutrisi sperma pun menjadi terhambat karena penghasilnya mengalami permasalahan. Oke, kita masuk ke sistem terakhir yaitu imunitas. Di sini imun ya, sekarang lagi ngetren. Bagaimana cara kita memiliki kekebalan tubuh atau memiliki imun agar tidak
tertular oleh yang disebut dengan COVID gitu ya. Nah, di sini fungsinya mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme, sekaligus juga mampu menghancurkan mikroorganisme itu sendiri dan juga bisa menghilangkan sel-sel yang mati di dalam tubuh untuk perbaikan jaringan tubuh ya. Jadi sel yang sudah mati maka akan dipagositosis atau dihilangkan ya oleh sistem imun ini. Kemudian juga sistem imun ini mampu mengenali ya mana sel yang normal dan mana yang sel yang abnormal ya. Sehingga kalau sistem imun kita bagus tidak akan timbulnya penyakit kanker karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki peluang untuk menderita kanker ya. Di dalam tubuhnya itu ada begitu ya sel-sel yang abnormal, tetapi kalau sistem imunnya bagus maka akan cepat dikenali, kemudian akan mampu menghilangkan sel atau jaringan abnormal itu ya. Organ penghasil imun yaitu sumsum tulang ya, sumsum tulang belakang terutama atau sumsum tulang yang lainnya. Kemudian juga yang disebut dengan kelenjar timus ya, kelenjar limpa atau getah bening. Kemudian juga mukosa jaringan limfoid terkait ya. Jadi tubuh ini dengan sendirinya Allah memberikan imunitas sebetulnya ya. Bahkan antibiotik terbaik itu ketika sistem imun di dalam tubuh bekerja dengan optimal atau maksimal ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa atau beberapa gangguan pada sistem imun. Pertama yang disebut dengan hipersensitif, jadi terlampau berlebihan ya. Islam itu mengajarkan pertengahan ya. Ibadah melulu nggak boleh, malas juga nggak boleh, jadi tengah-tengah ya. Ketika ada orang yang mau saum terus Rasulullah melarangnya. Ada waktunya saum, ada waktunya berbuka. Ketika ada orang ingin ibadah terus Rasulullah melarang. Ada waktunya ibadah, ada waktunya berkeluarga untuk bersama keluarga ya. Jadi tengah-tengah. Ini juga demikian ketika seseorang itu terlampau hipersensitif ya, yang disebut juga alergi. Ada yang terlampau kena debu, bersin-bersin ya. Selama alerginya masih bisa ditolerir, kita masih tetap bisa hidup nyaman. Tapi kalau sudah alerginya tahap tinggi, itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya. Ada yang kena matahari langsung merah-merah begitu ya. Kemudian yang berikutnya penyakit autoimun yang terkenal disebut juga lupus. Apa sih itu lupus? Kalau zaman ibu seumur kalian SMA ya, ada film lupus terus terkenal ya. Di sini penyakit lupus yang harusnya sistem imun itu menghilangkan atau mengenali jaringan yang abnormal, di dalam lupus ini kebalikannya. Jadi seperti senjata makan tuan, begitu ya. Jadi organ atau sel atau jaringan tubuh kita malah diserang oleh sel darah putih atau sistem imunitas kita itu. Jadi seperti keliru mengenali, maka timbullah beberapa gejala-gejala lupus ya, salah satunya merah-merah, kemudian gangguan pencernaan dan lain sebagainya ya. Dan yang contoh gangguan sistem imun yang ketiga adalah defisiensi imun. Jadi imunitasnya jumlahnya malah berkurang, defisiensi kekurangan ya. Kekurangan itu salah satunya karena tadi banyak asupan yang tidak sesuai yang dinikmati oleh tubuh kita. Salah satunya adalah para pengguna narkoba begitu ya. Ada orang yang sakit diabetes, kemudian ada beberapa jenis penyakit lain yang ternyata bisa menimbulkan defisiensi imun ya. Baiklah, kita masuk ke slide terakhir, mungkin mengenai sistem indera, kemudian apalagi sistem pencernaan, sistem reproduksi dan sistem imun. Ibu cukupkan sampai di sini. Bagi yang ingin memperdalam lebih lanjut, kalian bisa searching ya di googling, lihat-lihat ya. Ibu buat secara simpelnya bahwa itu adalah bagian inti yang harus kalian ingat ya. Bagi mereka yang daya memorinya
banyak di kepalanya, tadi ibu memberi keleluasaan untuk explore ya, mencari-cari lagi ya. Untuk pekan depan insya Allah kita akan bahas 4 materi lagi ya, menuntaskan di anatomi fisiologi manusia, yaitu kita akan bahas sistem saraf, sistem ekresi atau pengeluaran, sistem limpatik, dan sistem endokrin. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang kalian berikan. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.